Oke guys, kembali lagi sama gue si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas mengenai iOS terbaru yang baru aja dirilis sama Apple hari ini, yaitu iOS 18.1.1 ya. Ini adalah lanjutan dari 18.1 kemarin yang udah cukup lama juga dirilis. Dan iOS ini termasuknya dadakan ya, nggak ada kabar apa-apa untuk perilisan iOS-nya. Tiba-tiba langsung muncul di hari ini. Dan kita akan cek apa aja yang baru di dalamnya, langsung aja kita bahas. Oke, ini dia iOS 18.1.1. Jadi selain iOS itu Apple juga kasih software update ya di device yang lainnya. Yaitu ada iPadOS 18.1.1, ada macOS 15.1.1, visionOS 2.1.1, dan ada iOS 17.7.2 serta iPadOS-nya ya 17.2.2. Sekarang kita akan bahas untuk iOS-nya di sini 18.1.1. Gue update pakai iPhone 11 ya. Jadi ini size-nya tuh sebesar 222 MB. Ini posisi dari 18.1 ya. Jadi buat kalian yang iOS lebih lawas dari 18.1, kemungkinan akan mendapatkan size update yang lebih besar juga. Sekarang kita akan cek untuk build number-nya. Kita pergi ke bagian setting, general, about, lalu iOS version. Di sini 18.1.1 22B91. Jadi pastikan buat kalian yang mau update ke 18.1.1 ini untuk build number-nya sama seperti yang ada di iPhone gua. Untuk modem firmware-nya di sini ada di 6.00.00 ya. Terus untuk iPhone storage di sini loadingnya lumayan cepat. Kita scroll ke paling bawah. Untuk iOS-nya di sini gue dapetin di 10,96 GB karena memang ini iPhone 11 ya, nggak terdaftar untuk Apple Intelligence, jadi nggak ada AI-nya di sini. Yang kedua untuk sistem datanya di 8,59 GB ya. Ini cenderungnya standar sih, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Lagi pula ini juga tentatif, dia akan naik turun juga, tapi nggak terlalu signifikan, jadi nggak usah khawatirin untuk sistem datanya. Sekarang kita akan cek mengenai apa aja sih yang baru di 18.1.1 ini. Seperti yang kita ketahui untuk iOS dengan 2 poin di belakang iOS utama ya. 1.1 kan ada 2 poin di situ. Di dalamnya tuh dia hanya perbaikan bug saja ya. Artinya hanya minor update, nggak ada major update di dalamnya. Sama juga dengan iOS 18.1.1 ini. Jadi ini cuma perbaikan bug aja kalau kita cek di bagian sininya nih. This update provide important security fix ya, and is recommended for all user ya. Jadi ini direkomendasikan untuk seluruh user iPhone ya, nggak cuma di iPhone 11 aja. Bahkan yang Apple Intelligence pun kalau misalnya ada di 18.1 dianjurkan untuk update ke 18.1.1 ini. Nah, bug apa aja sih yang muncul di 18.1 kemarin? Kalau untuk gue pribadi sebenarnya gue ngalamin bugs ya di aplikasi Tokopedia. Ini Tokopedia ini sebenarnya udah gue update ke versi yang terbaru di 18.1 kemarin. Cuman entah kenapa pas gue pencet kolom sini tuh dia nggak muncul waktu itu ya di 18.1. Sekarang sih pada saat di 18.1.1 udah gue update ya, nggak ada ngalamin bugs yang sama ya. Gue buka lagi di sini. Dia masih ada di sini untuk kolomnya, kita bisa search. Di 18.1 kemarin tuh nggak muncul ya untuk kolom si search-nya ini. Ya bukan nggak muncul terus sih, dia beberapa kali muncul juga. Tapi kadang-kadang dia nggak muncul, yang bikin itu jelas nggak enak banget ya pada saat digunakan. Nah di 18.1.1 ini so far sampai saat ini masih aman ya, nggak ada masalah sama sekali di aplikasi Tokopedia ini. Terus untuk kamera juga gue sempat ngalamin force close di iOS 18.1 kemarin. Jadi pada saat gue buka kayak gini, gue coba video recording, gue tap, dia tuh langsung close, langsung keluar gitu. Nah di 18.1.1 ini kan nggak keluar ya. Di 2-3 detik tuh dia langsung keluar kayak gini, langsung keluar kayak gitu tuh. Gua nggak tahu kenapa aplikasinya nggak crash atau gimana. Tanpa kejeda dia langsung keluar aplikasi dan akhirnya videonya tetap jadi ya, cuman dengan durasi yang di-cut sama bugs-nya tadi. Dan itu nggak enak banget ya, di 18.1.1 ini kayaknya dia aman ya, nggak ada masalah sama sekali. Gua nggak tahu kalian ngalamin juga atau nggak, tapi kalau penggunaan gue pribadi sih gue ngalamin bugs itu ya di aplikasi kamera. Jadi kalau misalnya kalian ngalamin juga, coba aja update ke 18.1.1. Terus ada bugs juga di aplikasi foto kayak ini nih, misalnya gue pilih salah satu foto yang ini, kita tap ini, kita coba edit. Ini kan gue akan kasih filter ya, misalnya gue auto aja deh, dia akan berubah kayak gitu. Terus gue pencet done. Di 18.1.1 dia akan berubah ya, dia akan menyesuaikan dengan filter yang udah kita ubah tadi, udah kita edit. Nah di 18.1 kemarin tuh nggak kayak gini, dia nggak nampilin hasil yang udah kita edit, dia akan balik ke hasil yang semula pada saat kita belum edit sama sekali. Itu terjadi beberapa kali ya, gua nggak tahu kenapa, tapi kayaknya di 18.1 ini nggak ada hal serupa sih. Kita revert, kita ubah ke semula, dia akan berubah ke yang originalnya. Ya kurang lebih kayak gitu untuk bugs yang gue alamin di aplikasi foto. Selanjutnya kalau misalnya kita cek di sini untuk iOS 18.1.1 dan juga iPadOS-nya tuh ada JavaScript core ya, ini ada perbaikan bugs di JavaScript. Dia tuh ngasih perbaikan khawatir itu ada kode web yang rusak.
Terus ada juga WebKit di sini. Itu tuh untuk memperbaiki masalah web yang rusak juga ya, yang berpotensi membahayakan si device-nya. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini available for iPhone XS and later. Artinya iPhone dengan chip A12 Bionic ke atas tuh akan dikasih perbaikan bugs ini juga. Untuk perbaikan bugsnya itu aja. Sekarang kita akan cek untuk performa. Sebenarnya gue baru banget update ini, jadi gue belum bisa kasih gambaran secara menyeluruh. Paling nggak gue udah tes Geekbench-nya di sini. Untuk Geekbench 6, CPU score-nya gue dapetin di angka 1747 untuk single core-nya, 3832 untuk multicore-nya ya, ini di 18.1.1. Sementara di 18.1 kemarin tuh gue dapetin di 1503 dan untuk multicore-nya di 3590. Jadi ada kenaikan ya nggak terlalu signifikan. Sekarang kita akan cek untuk GPU benchmark-nya. Di sini GPU history untuk 18.1.1 gue dapetin di angka 14135. Sementara di 18.1 kemarin gue dapetin di angka 13.294. Jadi ada kenaikan juga untuk CPU dan juga GPU benchmarknya walaupun nggak signifikan. Tapi tetap aja ini cuman angka ya, nggak bisa dijadiin patokan utama untuk mengukur performa keseluruhan dari device kalian. Oke, itu aja paling yang bisa gue kasih. Memang cuman minor update aja di 18.1.1 ini. Intinya kalau misalnya kalian ada bugs, ngalamin bugs di 18.0 ataupun point 1, kalian bisa update aja ke 18.1.1 ini. Karena memang iOS terbaru adalah iOS yang direkomendasikan sama Apple untuk memperbaiki segala bugs dan juga fitur yang pernah kalian pakai. Untuk next update-nya tuh sebenarnya iOS 18.2 ya, akan dirilis di awal Desember kemungkinan besar. Kalau nggak tanggal 2 ya tanggal 9 Desember ya, dini harinya berarti tanggal 3 atau tanggal 10. Itu untuk iOS 18.2 yang versi resminya. Sementara untuk beta versinya sebenarnya terhambat dengan 18.1.1 ini ya, harusnya di 18 tuh muncul yang beta 4. Cuma ini nggak ada mungkin karena untuk 18.1.1. Tapi gue sih berharap untuk beta 4-nya tetap dikasih ya di minggu ini, tanggal 21 ataupun tanggal 22 nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak dikasih ya berarti tanggal 25 atau 26 dikasih yang beta 4-nya. So, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian gak keberatan bisa like, share, and subscribe dulu itu gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya and goodbye.